Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdoli khalqih. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, santri semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan taklim kita ilmu fikih untuk pemula, kitab Taqrib karangan Imam Abu Suja. Saya share screen dulu ya. Kitab Taqrib ini kitabnya. Nah, kita masih di bab tentang sholat, kitabus sholah. Sekarang kita masuk ke berikutnya, yaitu hal-hal yang membatalkan sholat. Subbab berikutnya, faslun, satu subbab tersendiri. Walladzi yubtilus sholata, hal-hal yang membatalkan sholat. Akhada asyara syai'an, itu ada 15 perkara atau 15 hal. Pertama, al-kalamul amdu, yaitu berbicara dengan sengaja. Sholat kok udah takbir, Allahu Akbar, pakai ngobrol, hei sini, ya, langsung batal itu sholatnya. Andi, Andi, manggil temennya, batal sholatnya. Wal amalul kafiru, melakukan amalul kafiru, perbuatan yang banyak atau pekerjaan yang banyak. Maksudnya pekerjaan banyak itu misalnya kita udah takbir Allahu Akbar, kemudian melangkah kiri kanan, nah, langsung batal sholatnya. Atau tangan kita membuat gerakan, nah itu di fikih yang lebih advance itu nanti didiskusikan. Maksimal gerakan tangan kita itu 3 kali. Nah, kalau sudah lebih dari 3 kali itu batal. 3 kali berturut-turut. Misalnya ada nyamuk ini, kita tepuknya 1, 2, 3, nah, itu udah dianggap 3 kali langsung batal. Nepuk nyamuk 3 kali. Makanya ada caranya itu, tata caranya kalau mau nepuk nyamuk itu ya tepuk sekali, kemudian digaruk-garuk pakai jari. Nah, garukan pakai jari ini nggak dianggap sebagai al-amalul kafiru. Nah, itu standar fikirnya yang lebih advance. Makanya kemudian kalau mau bergeser misalnya di depannya ada soft yang kosong itu nggak langsung 1, 2, 3 langkahnya gitu nggak langsung. Tapi satu berhenti dulu tidak anggap satu gerakan karena udah berhenti kan gerak lagi dianggap satu gerakan lagi gerak lagi dianggap satu gerakan lagi. Makanya harus bertahap satu berhenti satu berhenti. Tapi kalau langsung 1, 2, 3 nah itu batal sholatnya karena dianggap sebagai masuk di kategori ini wal amalu al kafiru, bergerak yang terlalu banyak. Maka maksimal 3 kali kalau standar fikihnya yang lebih advance ya. Di sini nggak disebutin begitu, tapi di fikih berikutnya syarah dari takrib ini, Fathul Qorib, itu nanti akan muncul atau I'anatul Thalibin itu akan muncul penjelasan-penjelasan lebih detail. Tapi ini karena kita kitab untuk pemula, pokoknya intinya kalau sholat itu jangan bicara selain yang bacaan-bacaan sholat. Jangan terlalu banyak gerak selain gerakan-gerakan sholat. Gitu ya. Wal hadatsu wa hudusu. Nah, kena hadas kecil dan kena hadas besar. Hadas kecil itu misalnya pas sholat kentut, ya udah langsung batal kan sholatnya. Atau nah hadas besar pas sholat kemudian keluar sperma, mohon maaf, keluar sperma, nah berarti langsung batal, gitu ya. Hadas dan hudus, hadas kecil dan hadas besar. Wan najasati, dan terkena najis. Misalnya ini sholat, kok tiba-tiba ada eh, burung lewat, kita kena tainya burung di kepala kita, nah, maka kita batal itu sholatnya. Kecuali misalnya kenanya itu di peci kita, lah peci kita langsung kita singkirkan, gitu berarti masih bisa lanjut sholatnya. Tapi kalau kena ke baju kita semua, ya udah berarti kita harus eh, kena najis, berarti harus kita ganti baju baru kita mulai sholat lagi. Wangkishaful auroti, tersingkapnya aurat. Nah, kan tadi sudah disebutkan kan di pembahasan sebelumnya auratnya laki-laki itu antara pusar dan lutut. Auratnya perempuan itu semua badan kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, ini ada laki-laki kok
auratnya tersingkap sampai ke pahanya kelihatan, nah itu langsung batal sholatnya. Perempuan kok tersingkap telapak kakinya kelihatan, nah ini hati-hati nih, telapak kakinya atau rambutnya kelihatan, maka batal sholatnya. Apabila ada begitu langsung sesegera mungkin, kalau nggak sengaja misalnya ada angin atau apa langsung sesegera mungkin ditutup gitu ya, ditutup. Kemudian wataghyirun niyati, berubah niatnya. Tadinya niat sholat, kadang-kadang begini, misalnya nih udah Allahu Akbar, ternyata tadi ada jemuran, hujan kenceng gitu. Oh, udah saya ngambil jemuran dulu deh. Oh, nggak jadi deh sholat lagi. Nah, itu udah batal itu, karena dia sudah sempat merubah niatnya untuk ngambil jemuran. Berarti dia mau bergerak kan, meskipun dia belum bergerak tuh, tapi niatnya sudah berubah. Atau ada tamu ketok pintu, tok 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 pas sudah takbir Allahu Akbar, saya mau menemui tamu dulu, batalin sholatnya, ya udah batal itu, berarti udah berubah niatnya. Wastidbarul kiblati, dan dia membelakangi kiblat. Nah, sholat kok dia muter-muter sampai badannya membelakangi kiblat, maka langsung batal. Kecuali nanti sholat di kendaraan, ada tata cara tersendiri. Sholat di kendaraan di dalam safar ya. Wal aklu wasyurbu, kemudian makan dan minum. Nah, pas sholat kok minum cekluk ada aqua ini di depan, pas duduk di antara dua sujud dia minum aqua. Batal itu, apalagi makan kan batal. Wal kohatu, dan dia berteriak-teriak. Berteriak-teriak batal juga gitu, atau bersiul-siul gitu, batal juga itu sholatnya ya. Waridatu, dan murtad. Nah, otomatis ya kalau murtad kan udah nggak Islam, langsung batal sholatnya. Meskipun pada saat itu dia pas sholat, tapi karena dia keluar dari Islam, maka dia langsung batal sholatnya. Itu tadi ya, hal-hal yang membatalkan sholat. Maka kita jaga sholat kita, jangan sampai pas sholat itu melakukan hal-hal yang membatalkan sholat tersebut. Kita sampaikan ya ke saudara-saudara kita, ke teman kita. Kita tutup dengan doa kifar majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.